Dituduh mencuri di rumah mewah, pemulung miskin ditangkap polisi, seatasnya digeledah semua terdiam melihat ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari jam 10 pagi di kota Sentosa sudah garang, menghujam tajam ke kulit yang terbuka. Haidar menghela napas pendek, mendorong gerobak kayunya yang berderit-derit meminta minyak di sepanjang jalan aspal mulus perumahan Graha Permata. Bunyi, kretek-kretek, roda gerobak itu adalah musik sehari-harinya, diiringi bunyi gesekan kaleng dan botol plastik di dalam karung goni yang sudah penuh separuh. Keringat mengalir deras di pelipisnya, membasahi rambut ikal yang dipotong seadanya. Bajunya, kaos oblong bekas berwarna pudar dengan tulisan sebuah event lari yang sudah lama usai, lengket di punggung. Tapi matanya, yang berwarna coklat tua dan tajam, tetap awas menyapu setiap sudut. Setiap botol aqua yang tercecer di selokan, setiap kardus bekas paket yang tertumpuk di samping pintu pagar, adalah rezeki. Rezeki yang hari ini sangat-sangat ia butuhkan. Ibunya, Siti, semalam merintih-rintih tidak bisa tidur. Asam urat di lututnya kambuh lagi, membuatnya sulit berjalan. Obat generik di warung dekat gubuk mereka sudah habis, dan uang di kaleng bekas susu tempat mereka menabung hanya tersisa recehan untuk membeli beras 2 hari ke depan. Kata Bu Marni, tetangga sebelah, ada jamu khusus dan balsem panas yang bagus, tapi harganya 10.000 lebih mahal dari obat biasa. 10.000 itu bagi Haidar sama dengan 3 hari makan sederhana, atau setengah karung penuh botol plastik. Itulah sebabnya langkahnya membawanya ke Graha Permata hari ini. Biasanya ia lebih sering memulung di pasar atau daerah perkantoran. Tapi desas-desus dari teman pemulung lain, bahwa sampah di perumahan mewah ini sering berisi barang-barang masih bagus dan botol-botol import yang harganya lebih tinggi di lapak, mendorongnya mengambil risiko. Risiko dicurigai, diusir, atau dihina. Dan Graha Permata memang berbeda. Pagar-pagar rumahnya tinggi, sebagian berpilar marmer, dengan taman-taman mini yang terawat rapi. Suasana sepi dan steril, bertolak belakang dengan kampung deret tempat tinggalnya yang riuh oleh suara anak-anak dan pedagang keliling. Haidar merasa seperti makhluk asing yang menyusup ke dunia lain. Tiba-tiba, pandangannya tertahan. Di samping pagar besi hitam tinggi sebuah rumah bergaya minimalis, ada tumpukan yang membuat jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Beberapa kardus komputer bekas masih utuh, bertumpuk rapi di samping tong sampah besar berwarna hijau. Di sebelahnya, beberapa botol wine kaca berlabel asing dan botol minuman bersoda import berjejer. Itu adalah naik daun dalam bahasa para pemulung. Barang-barang itu, jika dijual ke lapak Pak Haji di pinggir kota, bisa memberinya uang 20, bahkan 30.000 rupiah. Cukup untuk obat, balsem, dan mungkin sisa untuk telur sebagai lauk. Dia melirik ke kiri dan kanan. Jalanan sepi. Hanya suara kicau burung di pepohonan dan bunyi AC outdoor yang berdengung dari beberapa rumah. Dengan hati-hati, Haidar mendorong gerobaknya mendekat. Tangannya yang sudah kapalan dan penuh urat segera bekerja cepat namun rapi. Ia tidak mau berisik. Dia merobek lakban pada kardus-kardus itu, melipatnya dengan teknik khusus agar tidak memakan tempat. Botol-botol kaca ia masukkan ke karung terpisah dengan pelan untuk menghindari bunyi beradu. Pikirannya melayang kepada ibunya. Ia membayangkan senyum lega di wajah ibunya yang keriput jika ia pulang membawa obat yang lebih baik. Mungkin sore nanti, ia bisa memijat lembut lutut ibunya dengan balsem baru itu. Bayangan itu memberinya kekuatan, membuatnya lupa akan panas terik dan tatapan tak kasat mata dari balik jendela-jendela rumah mewah itu. Hampir semua kardus dan botol telah berpindah ke gerobaknya. Tinggal satu botol wine hijau yang tergeletak agak jauh, dekat dengan pintu gerbang utama. Haidar memberanikan diri mengambil beberapa langkah lagi. Ia membungkuk. Tangan hampir menyentuh leher botol. Penggig gurih. Teriakan melengking, bernada tinggi dan penuh kepanikan, menyambar telinganya seperti sirene. Haidar kaget setengah mati. Botol wine yang hampir ia raih terlepas dari jangkauan dan jatuh, berguling di aspal dengan bunyi gluk-gluk-gluk yang terasa sangat keras di telinganya. Dia membalikkan badan. Di jendela besar lantai 2 rumah itu, seorang wanita berdiri. Rambut disanggul rapi, mengenakan blus warna pastel. Wajahnya cantik tapi sekarang memerah,
mata membelalak. Itu adalah Buanto. Pencuri. Kau berani mengambil barang di propertiku. Wanto. Wanto. Ada maling. Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk ke arah Haidar dengan jari yang gemetar. Haidar membeku. Darahnya seolah membeku. Bukan. Saya cuma ambil sampah. Yang di luar. Ucapnya terbata-bata. Suaranya kecil dan tertahan rasa panik. Tapi Buanto sudah menghilang dari jendela. Sebelum Haidar sempat berpikir untuk lari, atau tetap bertahan untuk menjelaskan, pintu gerbang utama besi hitam itu terbuka dengan hentakan keras. Seorang pria berperawakan tegap, berkemeja lengan pendek polo bermerek, muncul. Wajahnya merah padam, alisnya berkerut membentuk huruf V yang garang. Di tangannya, bukan senjata, tapi sebuah stik golf besi yang berkilat di bawah sinar matahari. Itu adalah Pak Wanto. Berdiri diam kau, raungnya. Suaranya dalam dan penuh ancaman. Langkahnya cepat dan mantap mendekati Haidar, yang sekarang terpana seperti rusa terkena sorot lampu mobil. Dunia Haidar, yang tadi penuh harapan untuk obat ibunya, runtuh dalam sekejap, digantikan oleh bayangan stik golf yang diacungkan dan tatapan mata yang memancarkan kebencian murni. Perjalanan panjang konflik mereka, dan penebusan dosa, dimulai dari detik itu. Dari sebuah botol wine hijau yang tak sempat ia raih, dan sebuah teriakan yang mengubah takdirnya. Teriakan Pak Wanto seperti cambuk di udara panas. Haidar tak sempat berpikir. Naluri pertamanya adalah mundur, tapi kedua kakinya terpaku di aspal yang panas. Stik golf yang diacung-acungkan itu memantulkan cahaya menyilaukan. Jangan, Pak, saya cuma... Haidar mencoba lagi, suaranya parau. Diam, pekik Pak Wanto, sudah berada dalam jarak beberapa langkah. Bau parfum mahal yang tajam menyeruak, bercampur dengan aroma kemarahan. Aku lihat kau mengendap-endap. Sudah berapa lama mengintai rumah ini? Sebelum Haidar menjawab, Buanto sudah muncul di belakang suaminya. Wajahnya pucat. Dia ambil barang-barang kita. Wan, itu botol anggur impor pemberan klien. Dan kardus-kardus itu. Tangisnya. Saya pikir itu sampah. Bu. Sampah yang dibuang. Bantah Haidar. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi keputusasaan yang panas. Dia menunjuk ke tong sampah besar berwarna hijau. Lihat, saya ambil dari sini, dari luar pagar. Bohong licik. Hardik Pak Wanto. Matanya menyapu gerobak Haidar yang sudah setengah penuh. Kau pikir aku bodoh? Kau pasti sudah mengincar lebih lama. Istriku baru saja melaporkan kehilangan kalung berliannya pagi ini. Kebetulan yang terlalu tepat. Haidar merasa dunia berputar. Kalung berlian? Ia bahkan tak pernah memegang perhiasan dalam hidupnya. Saya tidak tahu apa-apa soal kalung, Pak. Saya cuma pemulung. Cari sampah untuk dijual. Teriakan mereka menarik perhatian. Satu persatu, pintu-pintu rumah di seberang jalan terbuka. Penghuni kompleks keluar, ada yang masih mengenakan daster, ada yang dengan ponsel di tangan. Mereka berkerumun dari kejauhan, seperti menonton sebuah pertunjukan yang tak direncanakan. Tatapan mereka bercampur, ada yang penasaran, ada yang menghakimi, ada yang langsung memotret dengan ponsel. Lihat itu, pemulung berani masuk kompleks, bisik seorang ibu pada temannya, suaranya cukup keras untuk didengar Haidar. Sudah biasa. Modusnya ngambil sampah dulu, nanti mengintip isi rumah, sahut yang lain. Kata-kata itu seperti silet menyayat kulit Haidar. Rasa malu yang membara mulai menyebar dari dadanya ke seluruh tubuhnya, lebih menyakitkan daripada terik matahari. Dia merasa terbuka, telanjang, dihakimi oleh puluhan pasang mata yang melihatnya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai simbol kemiskinan dan kriminalitas. Kami sudah panggil satpam dan polisi, Wanto. Kata seorang tetangga laki-laki berkacamata, mendekat dengan langkah percaya diri. Biarlah yang berwajib yang urus. Pak Wanto mengangguk puas. Bagus. Kau. Ia menunjuk ujung stik golfnya ke arah dada Haidar. Jangan bergerak. Dalam waktu singkat, sebuah sepeda motor patroli satpam kompleks mendatangi tempat kejadian. Dua satpam bertubuh besar turun. Setelah mendengar penjelasan singkat dan penuh emosi dari Pak Wanto, mereka segera mendekati Haidar.
Tanganmu, perintah Satpam yang lebih tua dengan nada datar. Pak, tolong dengar saya. Haidar memohon. Tanganmu, teriak Satpam itu, membuat Haidar tersentak. Dengan hati hancur, Haidar mengulurkan kedua tangannya. Bukan di borgol besi, tapi Satpam itu dengan kasar mengikat pergelangan tangannya dengan tali plastik fleksicuf yang keras dan menggigit kulit. Tali itu dikencangkan sampai Haidar mencibir menahan sakit. Gerobaknya bawa juga barang bukti, perintah Satpam yang lain kepada rekannya. Dalam keadaan tangan terikat, Haidar dipaksa berjalan di tengah kerumunan. Sorotan mata dan lensa kamera ponsel mengikutinya. Beberapa anak kecil dipegangi ibunya, dilihatkan padanya seolah-olah ia monster. Jalannya terhuyung-huyung, bukan karena didorong, tapi karena beban rasa hina yang tak terkira. Ia menundukkan kepala, tak kuat menatap langsung. Tapi dari sudut matanya, ia melihat wajah-waktik wajah yang dingin, penuh prasangka. Di pos Satpam kompleks yang kecil namun ber-AC dingin, Haidar disuruh duduk di bangku plastik. Pak Wanto ikut masuk, masih dengan wajah sangar. Tak lama, mobil patroli polisi berwarna hitam putih datang. 2 polisi muda turun. Prosesnya berulang. Pak Wanto bercerita dengan penuh keyakinan. Pemulung mencurigakan, mengambil barang di pagarnya, diduga kuat terkait hilangnya perhiasan mahal. Haidar mencoba membela diri, tapi suaranya kecil, terbata-bata, dan selalu dipotong. Ayo, berdiri, kata seorang polisi, Bribtu Anton, wajahnya tanpa ekspresi. Dengan tangan masih terikat plastik, Haidar dibawa keluar pos. Di depan pintu, di bawah terik matahari lagi, di hadapan lebih banyak orang yang berkerumun, Bribtu Eko mengeluarkan borgol besi. Lek. Suara borgol mengunci pergelangan tangan kirinya, lalu kanannya, terasa sangat keras, sangat dingin, dan sangat final. Suara itu seperti palu godam yang memakukan cap, pencuri, di jidatnya. Rasa malu itu memuncak, berubah menjadi rasa hancur yang dalam. Air mata panas akhirnya mendesak di pelupuk matanya, tapi ia gigit bibirnya kuat-kuat. Menangis di sini, di depan mereka, akan membuatnya terlihat lebih lemah, lebih bersalah. Dia disuruh masuk ke kursi belakang mobil patroli. Sebelum pintu ditutup, pandangannya tertumbuk pada wajah Pak Wanto yang berdiri di samping mobil, memastikan ia aman di bawah. Di balik kemarahan, Haidar menangkap secuil kepuasan di mata pria itu. Kepuasan karena telah membersihkan lingkungannya dari ancaman seperti dirinya. Saat mobil berjalan perlahan meninggalkan kompleks Geraha Permata, melalui jalan-jalan mulus dan rumah-rumah megah, Haidar memandang keluar jendela. Bukan pemandangan yang ia lihat, tapi bayangan wajah ibunya yang sedang menunggu dengan harapan. Siti akan khawatir jika ia pulang terlambat. Dan jika tahu anaknya diborgol polisi. Jantung Haidar seperti diremas. Rasa malu karena dituduh, rasa sakit karena diikat. Tak ada apa-apanya dibandingkan rasa takut akan membuat ibunya yang sudah rentah itu patah hati. Belenggu besi di tangannya terasa ringan dibanding belenggu rasa bersalah yang mulai mencekik lehernya. Mobil patroli meluncur memasuki halaman kantor polisi sektor yang terasa dingin dan resmi. Pemandangan di luar berubah dari rumah-rumah mewah menjadi bangunan-bangunan biasa, tapi bagi Haidar, semuanya terasa sama, asing dan mengancam. Dinginnya AC di dalam mobil menyergap tubuhnya yang masih berkeringat, membuatnya menggigil. Suara radio polisi yang menyetak statis dan kode-kode singkat hanya menambah kecemasan. Dia diturunkan dengan hati-hati. Borgol masih mencengkeram pergelangan tangannya yang sudah memerah. Sorotan mata petugas lain di kantor polisi itu membuatnya ingin menghilang. Dia dipandu menuju sebuah ruang kecil di belakang, ruang panggilan, yang hanya berisi meja besi dan beberapa kursi plastik. Gerobak kayunya yang menyedihkan ditaruh di lorong. Pak Wanto ikut masuk, didampingi oleh salah satu satpam kompleks sebagai saksi. Wajah pengusaha itu masih tegang. Tetapi ada sedikit kepuasan yang tersembunyi di balik sikap tegapnya. Misinya hampir selesai, menyerahkan penjahat kepada yang berwajib. Bribtu Anton, polisi yang lebih muda dengan raut wajah mencoba terlihat berwibawa, duduk di belakang meja. Bribtu Eko, yang lebih tenang, berdiri di samping Haidar. Kami akan menggeledah barang-barangmu, ujar Bribtu Anton, suaranya datar namun penuh otoritas. Prosedur standar.
Haidar hanya bisa mengangguk pelan. Mulutnya terasa kering, lidahnya seperti bengkak. Segala penjelasan sudah ia keluarkan di perjalanan, dan ditepis. Sekarang, ia hanya pasrah. Proses penggeledahan dimulai dengan gerobak. Dengan sarung tangan lateks, Bribtu Eko dengan sistematis mengeluarkan isinya. Karung goni berisi botol dan kaleng, tumpukan kardus yang sudah dilipat rapi, beberapa potong besi tua, dan seikat koran bekas. Tak ada yang istimewa. Tak ada kilau emas atau permata. Hanya rongsokan yang berbau sedikit apek dan sisa soda. Pak Wanto sedikit mengerutkan kening, tapi keyakinannya belum goyah. Cek yang tersembunyi. Mungkin di lapisan bawah, atau di dalam botol, bisiknya pada polisi. Bribtu Eko memeriksa dengan teliti, bahkan membongkar beberapa kardus. Tidak ada. Ruangan mulai diisi oleh keheningan yang agak canggung. Sekarang tas punggungnya, perintah Bribtu Anton, menunjuk tas kain usang bertali panjang yang selalu menemani Haidar. Tas itu diletakkan di atas meja. Bentuknya gepeng, coklat kusam, dan dijahit tambal sulam di beberapa bagian. Bribtu Eko membuka pengaitnya. Isi tas itu perlahan dikeluarkan dan diletakkan di atas meja besi yang dingin. 1. Sebuah botol air mineral isi ulang yang sudah keruh. 2. Dua potong roti polos dalam bungkus kresek, sudah agak keras. 3. Sebuah kantong plastik kecil bening berisi beberapa keping recehan Rp1.000 dan recehan Rp500. 4. Sebuah dompet kulit sintetis yang sudah terkelupas. Di dalamnya hanya berisi KTP lusuh Haidar dan kartu donor darah. 5. Sebuah bungkusan plastik hitam yang diikat karet gelang dengan sangat rapi. Perhatian semua orang tertuju pada bungkusan plastik hitam terakhir itu. Ini dia, pikir Pak Wanto, barang curiannya pasti disembunyikan di sini. Bahkan Bribtu Anton sedikit condong ke depan. Dengan gerakan hati-hati, Bribtu Eko melepas karet gelang dan membuka lipatan plastik hitam itu. Tidak ada kilauan. Tidak ada gemerlap perhiasan. Yang keluar pertama adalah selembar kertas yang sudah menguning dan rapuh. Bribtu Eko membukanya. Ijazah SMA Negeri 8. Nama Haidar tercantum jelas. Di kolom nilai, angka-angka berjajar dengan rapi. Matematika 85, Bahasa Indonesia 88, Bahasa Inggris 82. Nilai rata-rata yang cukup bagus. Bahkan sangat baik untuk seorang pemulung. Pak Wanto berkedip, sedikit terkejut. Kemudian, beberapa foto lama keluar. Satu foto keluarga kecil, seorang ayah dengan baju sederhana, seorang ibu dengan senyum lemah, wajah yang mirip dengan Haidar, dan seorang anak laki-laki sekitar usia 10 tahun dengan seragam SD, berdiri di depan rumah sederhana. Foto itu sudah pudar warnanya. Lalu ada foto Haidar sendiri, lebih muda, berdiri bangga memegang sebuah piagam penghargaan juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat kota. Pita emas di piagam itu sudah kusam. Selanjutnya, sebuah buku tulis kecil. Saat dibuka, ternyata berisi catatan keuangan dengan tulisan rapi. Kolom pemasukan, plastik 5 kg, Rp12.500. Kardus, Rp8.000. Kolom pengeluaran, beras, Rp25.000. Obat ibu, Rp15.000. Listrik, Rp20.000. Di halaman terakhir, ada tulisan besar, terkumpul untuk kursus komputer, Rp87.500. Target, Rp1.500.000. Lalu, yang terakhir, sebuah buku tabungan bank sederhana. Sampulnya biru lusuh. Bribtu Eko membukanya. Halaman-halaman awal kosong. Di halaman terakhir yang ada transaksi, tercatat setoran-setoran kecil, Rp50.000, Rp30.000, Rp25.000. Saldo terakhir, Rp127.000. Di sampul depan buku tabungan, dengan pulpen biru yang mulai memudar, tertulis tulisan yang membuat nafas semua orang di ruangan itu tertahan. Tabungan kuliah Ibu Dasiti. Jangan pernah menyentuh ini kecuali untuk biaya kuliah ibu. Dan di bawah tulisan itu, dalam kurung, semoga Allah beri kesehatan dan umur panjang untuk ibu. Suasana di ruang kecil itu berubah total. Udara yang tadinya tegang oleh kecurigaan, sekarang dipenuhi oleh keheningan yang berat, terdalam, dan penuh penyesalan. Dengungan AC tiba-tiba terdengar sangat keras. Bribtu Eko berdiri diam, memandangi barang-barang di atas meja,
lalu memandang Haidar yang sejak tadi menunduk dalam-dalam, pundaknya naik turun menahan isakan. Bribtu Anton menghela napas panjang, meletakkan pena yang sedang ia pegang. Namun, ekspresi yang paling dramatis terlihat pada wajah Pak Wanto. Darah seolah surut dari wajahnya, meninggalkan warna pucat yang kontras dengan kemarahannya tadi. Matanya yang tadi menyipit penuh amarah, kini terbuka lebar, bergerak dari ijazah, ke foto keluarga, ke buku tabungan, dan akhirnya tertancap pada tulisan Ibunda Siti. Bibirnya yang terkunci erat, sedikit bergetar. Tangannya yang sejak tadi mengepal di samping tubuh, perlahan-lahan terbuka. Tatapan penuh kebencian dan superioritas itu luruh, digantikan oleh sebuah pengakuan akan kesalahan yang sangat besar, dan sebuah realitas pedih tentang kehidupan yang selama ini tidak pernah ia lihat, atau mungkin sengaja ia abaikan. Ia bukan sedang mengadili seorang pencuri. Ia sedang mempermalukan seorang anak yang berjuang mati-matian untuk menyembuhkan dan memuliakan ibunya, dengan cara yang paling jujur dan sulit yang bisa ia lakukan. "Pak!" bisik Bribtu Anton, memecah kesunyian. Barang-barang ini, tidak ada yang menunjukkan. Pak Wanto mengangkat tangan, memotong. Ia tak sanggup mendengarnya. Matanya berkaca-kaca. Ia memalingkan wajah dari Haidar. Rasa malunya sendiri kini lebih besar dari segala emosi lain. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, telepon di meja Bribtu Anton berdering nyaring, membuat semua orang tersentak. Dering telepon itu seperti pisau yang membelah ketegangan yang beku. Bribtu Anton mengangkatnya dengan cepat, hampir bersyukur ada gangguan. "Halo, Sektor Sentosa." "Ya, iya, Pak." "Apa?" Ekspresinya berubah. "Ditemukan? Di mana?" "Oh, di dalam." "Baik, terima kasih informasinya." Dia meletakkan gagang telepon perlahan, lalu menatap Pak Wanto. "Tadi ada telepon dari Bu Wanto, Pak, melalui operator. Kalungnya sudah ditemukan." Pak Wanto memalingkan wajahnya sepenuhnya sekarang. Bahunya tampak turun. "Di mana?" tanyanya. Suaranya serak, hampir tak terdengar. "Tertinggal di dalam tas tangan yang jarang dipakai. Terselip di lapisan dalam." Bu Wanto baru ingat. Informasi itu menggantung di udara, menambah lapisan rasa malu yang sudah begitu tebal menyelimuti Pak Wanto. Tidak hanya menuduh tanpa bukti, tuduhannya juga ternyata salah total. Sementara barang bukti yang sesungguhnya justru memperlihatkan sebuah potret kemiskinan yang bermartabat. Bribtu Anton menatap Haidar, yang masih duduk dengan kepala tertunduk, kedua tangan yang masih terborgol tergeletak di pangkuannya. Suara isakannya yang tertahan terdengar samar-samar. "Buka borgolnya," perintah Anton pada rekannya, kali ini dengan nada yang jauh lebih halus. "Lek. Suara borgol terbuka terdengar lebih lembut, tapi bagi Haidar, itu tidak serta-merta melepaskan beban yang mengimpit dadanya. Tangannya yang bebas secara refleks mengusap pergelangan yang merah dan berbekas. "Kamu bisa lihat," kata Bribtu Anton pada Haidar, menunjuk ke barang-barangnya yang masih tergeletak di meja. Suaranya canggung, berusaha netral tapi terdengar seperti penyesalan. Haidar mengangkat kepala pelan-pelan. Matanya merah, bercucuran air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Ia melihat ijazahnya, fotonya dengan orang tua, buku tabungan itu, barang-barang yang paling privat, yang menyimpan mimpinya yang paling dalam, kini terpapar di bawah lampu neon ruang polisi, dilihat oleh orang-orang yang baru saja menganggapnya sampah masyarakat. Rasa malu yang baru muncul. Malu karena kemiskinannya yang telanjang, karena perjuangannya yang dianggap remeh, karena air matanya yang akhirnya keluar. Bribtu Anton menarik napas. "Ceritakan pada kami tentang ini." Ia menunjuk buku tabungan bertuliskan Ibunda Siti. Haidar menghela napas getir, mengusap air mata dengan lengan bajunya yang lusuh. Suaranya parau dan tersendat-sendat. "Ibu saya, Siti, umurnya 55. Asam urat akut, Pak. Kadang-kadang sampai bengkak, tidak bisa jalan. Obat dari puskesmas tidak selalu cukup. Saya ingin dia bisa berobat ke dokter spesialis. Tapi butuh uang. Saya dengar kalau ada ijazah, jalurnya lebih mudah, bisa dapat kerja yang lebih baik. Tapi ibu saya cuma tamat SD. Jadi,
Jadi saya menabung untuk biaya kursus kejar paket B dan C buat dia. Agar dia punya ijazah. Siapa tahu nanti. Ia terisak, tak sanggup melanjutkan. Kalimat, siapa tahu nanti, menggantung penuh harapan yang begitu besar, namun rapuh. Ruangan itu kembali sunyi, namun kini diisi oleh beban empati yang mulai terbentuk. Pak Wanto akhirnya berbalik. Wajahnya tampak 5 tahun lebih tua. Air mata juga menggenang di matanya, tapi ia berusaha menahannya. Ia melihat pemuda di depannya bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai cermin dari sesuatu yang dalam dirinya yang sudah lama ia kubur, perjuangan. Dulu, ia juga berasal dari keluarga miskin. Ia mengais recehan dari berjualan koran dan menyemir sepatu. Tapi setelah sukses, ia membangun tembok tinggi, bukan hanya di sekeliling rumahnya, tetapi juga di sekeliling hatinya. Ia memandang rendah mereka yang masih berjuang di bawah, lupa bahwa dahulu ia pun sama. Targetnya berapa? Tanya Pak Wanto tiba-tiba, suaranya berat. Haidar terkejut, menatap pria yang tadi nyaris memukulinya itu. Untuk kursus sampai punya ijazah SMA, kira-kira 3 juta, Pak. Tapi saya juga harus bayar kontrakan, beli beras, obat ibu. Suaranya kecil. Mimpi 3 juta rupiah baginya seperti mendaki gunung tinggi. Pak Wanto mengangguk pelan. Angka itu baginya mungkin setara dengan 1 botol anggur di rumahnya, atau 1/4 jam makan di restoran mewah. Tapi bagi pemuda ini, itu adalah tujuan hidup yang harus diperjuangkan karung demi karung, botol demi botol. Bribtu Eko, yang selama ini diam, mulai memasukkan kembali barang-barang Haidar ke dalam tas dengan hormat, seperti menyusun kembali serpihan harga diri yang terserak. Ijazah dilipat rapi, foto diselipkan di sampulnya, buku tabungan ditaruh di paling dalam. Laporan pencurian sudah dicabut oleh pihak pengadu, kata Bribtu Anton secara formal, mencoba mengembalikan situasi ke jalur prosedur. Kamu bebas untuk pergi, Haidar. Bebas. Kata itu terasa pahit di mulut Haidar. Bebas dari apa? Dari borgol? Iya. Tapi ia tidak bebas dari rasa hina yang sudah terlanjur melekat. Tidak bebas dari tatapan tetangga kompleks yang memandangnya pencuri. Tidak bebas dari ketakutan bahwa lapak rongsok tidak akan mau menerima barangnya lagi karena stigma pemulung pencuri. Dia berdiri, tubuhnya agak goyah. Dia mengambil tas kainnya, memeluknya erat. Lalu, tanpa menatap siapapun, terutama Pak Wanto, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Langkahnya tertatih, penuh beban yang tidak terlihat. Melihat punggung kurus dan teguh itu perlahan menjauh, sesuatu di dalam hati Pak Wanto pecah. Ini bukan hanya soal meminta maaf. Ini soal tanggung jawab moral yang jauh lebih besar. Tunggu, teriaknya tiba-tiba, melangkah mengejar Haidar ke koridor. Haidar berhenti, tapi tidak berbalik. Pak Wanto berhenti di belakangnya, mencari kata-kata. Saya, salah besar. Kalimat itu sulit keluar. Bolehkah saya mengantarmu pulang? Atau menawarkan ganti rugi? Pekerjaan. Haidar akhirnya menoleh. Matanya masih basah, tapi ada api kecil di dalamnya. Bukan api kemarahan, tapi api kehormatan yang terluka. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak butuh uang dari rasa bersalah Bapak. Saya cuma mau agar lain kali Bapak lihat orang seperti saya, jangan langsung lihat baju atau gerobaknya. Lihat mukanya dulu. Ucapannya sederhana, tapi punya kekuatan yang menggelegar. Lalu, ia kembali berjalan, meninggalkan Pak Wanto yang terdiam di koridor kantor polisi, merasa dirinya yang selama ini merasa sukses dan terhormat, justru baru saja diberi pelajaran tentang kehormatan sejati oleh seorang pemulung muda. Namun, konflik belum berakhir. Dunia luar, dengan prasangka dan media sosial, belum mendengar cerita versi lengkapnya. Dan perjalanan pulang Haidar menuju ibunya yang sedang menunggu, adalah perjalanan terberat dalam hidupnya. Langit di luar kantor polisi mulai berwarna jingga saat Haidar melangkah keluar. Dinginnya AC langsung tergantikan oleh hawa lembab sore hari. Tas kainnya ia genggam erat, seolah itu satu-satunya penahan dirinya dari runtuh. Ia tidak pulang dengan mobil polisi. Ia memilih berjalan kaki, menolak tawaran penjemputan yang canggung dari Bribtu Anton. Setiap langkahnya terasa berat,
seperti kakinya dibelenggu oleh beban rasa malu yang masih melekat. Tapi dunia luar ternyata telah bergerak lebih cepat dari langkahnya. Saat ia masih berada di kantor polisi, video berdurasi 45 detik yang direkam oleh seorang tetangga di Geraha Permata telah menyebar seperti virus. Video itu dimulai dari detik-detik Haidar diborgol di depan gerobaknya, dengan teriakan marah Pak Wanto di latar belakang yang sayup-sayup terdengar. "Pencuri! Kalung istriku hilang." Videonya berakhir pada close-up wajah Haidar yang pucat dan ketakutan saat didorong masuk ke mobil patroli. Itu adalah potongan yang sempurna untuk narasi yang menghakimi. Judul-judul media sosial pun bermunculan, ditulis oleh netizen yang merasa berhak menjadi hakim. Pemulung nekat maling di perumahan mewah, tertangkap basah. Modus baru, ngambil sampah, maksudnya ngerampok. Wajahnya kelihatan baik, ternyata mata duitan. Jangan tertipu penampilan. Komentar-komentar bergulir cepat, penuh dengan amarah dan stereotip. Udah biasa itu, kaum pemulung pada dasarnya memang pencuri. Kayak gini harus ditindak tegas, biar yang lain kapok. Lihat gerobaknya aja udah jorok, pasti otaknya juga jorok. Pak Polisi, tolong usir semua pemulung dari komplek perumahan. Mereka sumber masalah. Haidar tidak tahu soal ini. Ponselnya yang murah hanya bisa untuk nelpon dan SMS. Tapi ia bisa merasakan tatapan. Saat ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju daerah pinggiran kota tempat ia tinggal, orang-orang yang mengenalinya, pedagang sayur keliling, pemilik warung tegal, memandangnya dengan ekspresi aneh. Ada yang cepat-cepat menghindar, ada yang berbisik-bisik sambil melirik. Sampailah ia di Kampung Deret, kumpulan gubuk semi permanen di tepi rel kereta. Rumahnya adalah gubuk nomor 7, terbuat dari anyaman bambu dan triplek bekas, beratap seng yang bocor di beberapa titik. Sebelum masuk, ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menyusun senyum. Ia tak ingin ibunya khawatir. Tapi ia terlambat. Begitu pintu kayu lapis terbuka, ia melihat Bu Marni, tetangga sebelah, sedang duduk di samping ibunya, Siti, yang terbaring di dipan. Wajah Bu Marni tegang, sementara wajah Siti pucat pasi, matanya bengkak seperti habis menangis lama. Di tangan Bu Marni, ada ponsel layar sentuh milik anaknya. "Ibunda," sapa Haidar, suaranya tercekat. Siti menoleh. Begitu melihat anaknya, air matanya meleleh lagi. "Haidar, anakku, benarkah? Mereka bilang kau ditangkap polisi dituduh mencuri." Suaranya lemah, penuh kepedihan. Bu Marni berdiri, ekspresinya campur aduk antara kasihan dan canggung. "Maaf, Dar. Tadi ada yang kirim video ini ke grup WhatsApp warga. Semua pada ngomong." Ia tak melanjutkan. "Aku jagain ibumu. Dia tadi hampir pingsan dengar kabarnya." Haidar merasa lututnya lemas. Ia berlutut di samping dipan ibunya, memegangi tangannya yang kurus dan berbintik-bintik. "Ibu, itu tidak benar. Saya tidak mencuri. Saya cuma ambil sampah di luar pagar." Tapi tuan rumahnya marah. Katanya kehilangan perhiasan. "Perhiasannya sudah ketemu, Bu. Saya sudah dibebaskan." Tapi penjelasan itu, di tengah banjir informasi negatif yang sudah diterima Siti dan tetangga-tetangga, terdengar seperti pembelaan yang lemah. Siti memeluk anaknya, tubuhnya menggigil. Tapi namamu sudah jelek, Nak. Orang-orang sudah pada ngata-ngatain. Ibu dengar ada yang bilang, kau dikasih kerjaan pun nanti pasti dicuri lagi." Isaknya semakin keras. Bagi seorang ibu yang hidupnya hanya mengandalkan anak satu-satunya, aib sosial seperti ini adalah pukulan yang sangat berat. Keesokan harinya, dampaknya mulai nyata. Haidar mendorong gerobaknya yang sudah setengah kosong, sebagian isinya masih disita sebagai barang bukti, sebelum akhirnya dikembalikan ke lapak rongsokan milik Pak Haji di ujung kampung. Pak Haji, pria berjanggut yang biasanya ramah, kali ini menggeleng. "Maaf, Dar. Aku gak bisa terima barang dari kamu untuk sementara." Haidar kaget. "Kenapa, Pak Haji? Ini barang bersih, dari sampah biasa." Pak Haji menghindari tatapannya. "Bukan masalah itu. Tapi, kabarnya sudah kemana-mana. Ada yang bilang kamu sekarang doyan ngambil barang yang bukan sampah."
Nanti kalau ada yang ngelapor kehilangan, aku bisa disangka terima barang curian. Repot, Dar. Aku punya usaha juga. Pukulan itu terasa lebih sakit dari borgol kemarin. Pak Haji, tolong. Itu fitnah. Saya butuh ini. Ibu saya. Aku tahu, Dar. Aku percaya kamu anak baik. Tapi pasar yang gak percaya. Pak Haji memasukkan selembar uang 50.000 ke tangan Haidar. Ini bantuan aku. Tapi untuk barang, maaf. Haidar menolak uang itu. Harga dirinya yang tersisa tidak mengizinkan. Ia pergi dengan gerobak yang masih penuh. Ia mencoba kelapak lain yang lebih jauh. Ceritanya sama. Ada yang terang-terangan menolak, ada yang dengan halus mengatakan, stok sudah penuh. Sumber penghidupannya terputus. Rantai ekonomi informal yang selama ini menopangnya, tiba-tiba memutuskan dia karena stigma. Ia kembali ke gubuk dengan perasaan hampa. Ibu Siti melihat wajahnya dan tahu segalanya tanpa perlu bertanya. Kondisinya, yang sudah drop karena stres, semakin memburuk. Demam mulai menyerang. Obat generik yang ada tidak menurunkan panasnya. Haidar duduk di lantai tanah di depan gubuknya, memandangi gerobaknya yang kini menjadi simbol kegagalannya. Matahari pagi yang biasanya ia sambut sebagai awal perburuan rezeki, kini terasa menyilaukan dan kejam. Suara deru kereta api yang lewat terasa seperti tertawa mengejek kesialannya. Di saat ia merasa paling terpuruk, terperangkap dalam sangkar stigma yang dibangun oleh satu video dan 1000 prasangka, sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam berhenti di ujung gang sempit Kampung Deret. Debu beterbangan. Pintu terbuka, dan Pak Wanto, kali ini dengan wajah yang tegang dan penuh tekad, turun. Matanya menyapu deretan gubuk, sebelum akhirnya tertuju pada sosok pemuda kurus yang duduk lesu di depan gubuk nomor 7. Pertemuan mereka yang kedua akan terjadi. Kali ini, bukan di tengah kemarahan dan ketidakadilan, tetapi di tengah puing-puing reputasi yang hancur dan penyakit yang mengancam. Dan Pak Wanto akan melihat langsung, dengan mata kepalanya sendiri, konsekuensi nyata dari kesalahannya yang gegabah. SUV hitam itu terlihat seperti makhluk asing di gang sempit dan berdebu Kampung Deret. Bunyinya yang halus masih terdengar menyengat di telinga warga yang mulai berkerumun, melihat dari balik pintu-pintu gubuk mereka. Pak Wanto, dengan kemeja lengan panjang linen yang mahal dan celana chino, merasa setiap langkahnya di tanah becek itu seperti menembus dimensi lain, dimensi realitas yang selama ini ia abaikan dari balik kaca mobil dan tembok tinggi rumahnya. Dia melihat Haidar. Punggung pemuda itu membungkuk lesu di depan sebuah gubuk yang membuat hati Pak Wanto tercekat. Dindingnya dari bilik bambu yang sudah menghitam, atap sengnya penyok dan berkarat. Sebuah gerobak kayu, yang ia kenali, terparkir di samping dengan muatan yang masih penuh, seperti monumen kegagalan. Haidar, panggil Pak Wanto, suaranya serak. Ia tidak biasa memanggil nama orang seperti itu. Haidar menoleh perlahan. Matanya kosong, lelah. Tak ada kejutan, tak ada amarah. Hanya sebuah kehampaan yang membuat Pak Wanto semakin tidak tenang. Bapak kesini mau apa lagi? Tanya Haidar datar. Sudah saya bilang, saya tidak butuh uang. Bukan cuma itu. Pak Wanto mendekat. Dari dalam gubuk, terdengar suara batuk-batuk parah yang membuatnya merinding. Ibumu. Haidar mengangguk pelan, matanya kembali berkaca-kaca. Kondisinya drop sejak dengar kabar, dan tahu saya tidak bisa jualan lagi. Bisa saya lihat? Tanya Pak Wanto. Rasa bersalahnya kini bercampur dengan rasa prihatin yang tulus. Haidar mengangguk lagi, seolah tak punya energi lagi untuk menolak. Pak Wanto membungkuk, masuk melalui pintu rendah. Dunia yang ia masuki gelap, pengap, dan dipenuhi oleh aroma obat, tanah lembab, dan sedikit bau anyir sakit. Di sebuah dipan kayu sederhana yang ditutupi kain lapuk, terbaring seorang wanita tua yang jauh lebih tua dari usianya. Wajah Siti keriput dan pucat, keringat membasahi dahinya. Matanya terpejam, namun alisnya berkerut menahan sakit. Pak Wanto berdiri diam. Ia teringat ibunya sendiri yang telah tiada, yang dulu juga berjuang melawan penyakit di rumah yang sederhana, sebelum ia sukses. Kenangan itu menusuknya dalam-dalam. Kesalahannya bukan hanya pada Haidar, tapi pada seorang ibu yang tak berdosa, yang kini menderita karena aib yang ditimpakan pada anaknya.
Dia mundur keluar, menarik napas dalam-dalam di udara yang sedikit lebih segar. Dia perlu ke dokter. Sekarang juga. Uang saya habis untuk obat yang tidak mempan, Pak, bisik Haidar. Dan saya tidak punya penghasilan lagi. Pengakuan itu keluar dengan getir. Pak Wanto menatapnya. Di mata pemuda itu, ia tak lagi melihat kebencian, tapi sebuah keputusasaan yang menghancurkan. Saya yang akan tanggung semua biaya pengobatan ibumu. Dan saya tawarkan pekerjaan untukmu. Haidar mengangkat wajah, ada sedikit api skeptis di matanya. Pekerjaan apa? Sebagai apa? Sebagai helper di kebun rumah saya. Merawat tanaman, membersihkan kolam, pekerjaan fisik yang layak. Saya akan bayar upah bulanan yang pantas, 2 kali lipat dari rata-rata. Kamu juga boleh tinggal di kamar kosong di rumah petak tukang kebun. Lebih sehat untuk ibumu. Tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak seorang yang terjepit. Tapi Haidar bukan sembarang orang. Ia masih memiliki duri harga diri yang tertancap dalam. Saya terima tawaran pekerjaan itu, Pak, katanya perlahan, tegas. Tapi dengan syarat. Saya tidak akan menerima uang atau bantuan pengobatan sebagai hadiah atau ganti rugi. Saya akan bekerja untuk itu. Hitung saja sebagai pinjaman. Upah saya nanti, potong untuk biaya pengobatan ibu dan untuk sewa kamar. Saya ingin membangun kembali yang hilang dengan keringat saya sendiri. Jawaban itu membuat Pak Wanto terpana. Di ambang kehancuran total, pemuda ini masih berpegang pada prinsip dan kehormatannya. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia meminta kesempatan untuk membuktikan diri. Syarat yang sulit. Tapi setuju. Kata Pak Wanto akhirnya. Kita buat perjanjian sederhana. Tapi untuk sekarang, izinkan saya bantu membawa ibumu ke dokter. Ini bukan utang. Ini, kewajiban saya sebagai manusia yang telah berbuat salah. Kali ini, nadanya tulus, bukan karena ingin menebus dosa dengan cepat, tapi karena menyadari penderitaan yang ia turut ciptakan. Haidar memandangnya lama. Ia melihat ada perubahan di mata pria itu. Bukan lagi kesombongan orang kaya, tapi kerendahan hati seseorang yang baru saja tersadarkan. Akhirnya, ia mengangguk. Mereka membawa Siti ke SUV Pak Wanto dengan hati-hati, didukung oleh beberapa tetangga yang penasaran. Tatapan warga masih penuh prasangka pada Pak Wanto, tapi juga penuh tanda tanya. Mobil mewah itu membawa Siti ke klinik dokter spesialis terdekat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia diperiksa dengan alat yang lengkap, mendapat resep obat yang tepat, bukan sekadar obat generik. Sementara Siti dirawat, Haidar dan Pak Wanto duduk di ruang tunggu yang sepi. Besok, kamu mulai kerja. Bawa ibumu, semua barang-barangmu. Kamar sudah akan saya siapkan. Baik, Pak. Dan Haidar, maaf. Maafkan saya. Kali ini, permintaan maaf itu terdengar lebih dalam. Haidar memandang lurus ke depan. Saya tidak bisa bilang saya sudah memaafkan sepenuhnya, Pak. Tapi, saya terima permintaan maaf Bapak. Dan saya akan bekerja dengan jujur. Itu cukup bagi Pak Wanto. Hubungan mereka mulai dari titik nol yang berat. Bukan sebagai majikan dan bawahan, tetapi sebagai dua manusia yang terikat oleh kesalahan yang satu dan luka yang lain. Haidar memasuki rumah mewah itu untuk kedua kalinya, bukan dengan tangan terborgol, tetapi dengan ibunya yang lemah di punggungnya dan tekad baja di hatinya. Ia akan membuktikan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada pakaian atau profesinya, tapi pada karakter dan kerja kerasnya. Namun, rumah mewah itu tidak hanya dihuni oleh Pak Wanto yang kini penuh penyesalan. Ada penghuni lain yang memiliki pandangan sangat berbeda tentang kemiskinan, kehormatan, dan tentang kehadiran seorang pemulung di dalam tembok rumahnya. Badai kecil yang baru akan segera datang, kali ini dari dalam. Kamar di belakang rumah yang disediakan untuk Haidar dan ibunya jauh lebih baik dari gubuk di kampung deret. Meski sederhana, bersih, ber-AC kecil, dan memiliki kamar mandi dalam. Bagi Siti, itu seperti istana. Setelah beberapa hari dirawat dengan obat yang tepat, warna wajahnya mulai kembali, dan senyumnya yang lembut sesekali muncul lagi. Ia selalu mengingatkan Haidar untuk bersyukur dan bekerja keras membalas kebaikan, meski tetap waspada. Haidar memulai pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Pagi-pagi,
Ia sudah menyapu dedaunan kering di taman seluas 2 hektar, merapikan pot-pot tanaman hias, membersihkan filter kolam koi yang rumit, dan mempelajari nama-nama bunga langka dari Mbah Karno, tukang kebun tua yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah itu. Tangannya yang sudah kapalan dari mendorong gerobak, kini memegang sapu, gunting tanaman, dan selang air. Ia belajar cepat dan bekerja tanpa mengeluh. Pak Wanto memperhatikannya dari balik jendela kantor rumahnya. Setiap kali melihat Haidar fokus membersihkan daun teratai di kolam, atau dengan sabar membasuh kotoran burung dari patung marmer, hatinya merasa sedikit lebih tenang. Ini adalah bagian dari penebusannya. Namun, ketenangan itu tidak dirasakan oleh semua penghuni rumah. Rendra, putra tunggal Pak Wanto, pulang dari Bandung setelah menghabiskan akhir pekan panjang bersama teman-temannya. Pria 25 tahun itu adalah potret sempurna dari anak orang kaya baru, gaya bicara sok tahu, selera mengikuti tren mahal, dan pandangan dunia yang sempit. Baginya, rumah adalah hotel mewah tempat ia tinggal, dan orang tua adalah ATM berjalan. Begitu turun dari mobil sportnya yang berwarna menyala, matanya langsung menangkap sosok asing di tamannya. Haidar, dengan celana kerja sederhana dan kaos oblong, sedang mencangkul sedikit tanah untuk menanam bunga baru. "Hei, siapa lo?" tanya Rendra dengan nada menantang, mendekat dengan langkah santai. Haidar menoleh, lalu berdiri tegak. "Saya Haidar, Mas. Helper kebun yang baru." "Helper kebun? Yang kemarin itu kan Mbah Karno doang." "Vakum dari mana?" "Bapak yang mempekerjakan saya, Mas," jawab Haidar sopan. Rendra mengerutkan kening. Ia kemudian masuk rumah dan langsung menemui ibunya di ruang keluarga. "Bu, itu siapa orang baru di kebun? Kok kelihatannya kampungan banget?" Bu Wanto, yang masih merasa bersalah atas kejadian sebelumnya, mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Itu Haidar, Nak. Ada sedikit kesalahpahaman dulu antara dia dan ayahmu. Ayahmu kasih dia pekerjaan." "Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa?" Rendra mengejar. Setelah mendengar cerita singkat yang disederhanakan ibunya, Rendra malah menyeringai. Jadi intinya dia pemulung yang dituduh maling terus dibawa ayah ke sini, dan sekarang dipekerjakan? Ayah kok jadi sok suci gitu sih? Itu namanya ngasih makan orang yang bisa jadi beneran maling. Modusnya pura-pura baik buat ngincar harta kita. Jangan gitu, Ran. Dia anaknya baik, dan ibunya sakit-sakitan, bujuk Bu Wanto. Baik, Bu, orang miskin itu akalnya ya buat cari duit. Sekarang dia udah dalam rumah, bisa ngintip-ngintip kita. Bahaya. Rasa benci Rendra pada Haidar tidak berlandaskan rasionalitas, tapi pada prasangka kelas yang sudah mengakar dan rasa terancam karena perhatian ayahnya, yang biasanya sibuk, kini sering teralihkan pada proyek penebusan dosa yang satu ini. Kebencian itu mulai diwujudkan. Rendra diam-diam menyebarkan bisikan kepada para staf rumah tangga lainnya, Susi sang asisten rumah tangga, Joko sopir, dan bahkan Mbah Karno. "Lihat tuh orang baru. Hati-hati sama barang berharga. Dia dulu pemulung, biasa mata duitan. Atau, awas ya, jangan sampai dompet ditinggal. Nanti hilang." Lambat laun, meski Haidar bekerja dengan jujur, ia mulai merasakan dinginnya sikap beberapa staf. Susi sering memeriksa kembali perak yang sudah Haidar poles, seolah mencurigainya menukar dengan yang palsu. Joko sopir mengunci mobilnya dengan double lock jika Haidar lewat. Hanya Mbah Karno yang masih ramah, sering mengajaknya ngobrol sambil merawat bonsai. Puncaknya terjadi 1 minggu kemudian. Rendra mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah saat orang tuanya menghadiri acara di luar kota. Haidar diperintahkan membantu menyiapkan kursi dan meja di taman. Sepanjang malam, riuh rendah musik dan tawa terdengar. Haidar sibuk membereskan sisa-sisa pesta yang berantakan setelah tamu pulang. Esok paginya, saat Rendra bangun dengan kepala cenut-cenut, ia menyadari jam tangan Rolexnya yang harganya ratusan juta hilang. Ia ingat melepasnya saat mabuk dan meletakkannya di meja dekat kolam. Dengan muka merah padam, Rendra langsung bergegas ke kamar belakang tempat Haidar tinggal. Tanpa mengetuk, ia membuka pintu. Haidar sedang membantu ibunya minum obat. "Jam tangan gua hilang," hardik Rendra, matanya menyala-nyala menatap Haidar.
Kamu yang ambil, ya. Siti terkejut, hampir menjatuhkan gelas. Haidar berdiri, melindungi ibunya. Saya tidak ambil apapun, Mas. Bohong. Kamu satu-satunya orang asing di sini semalam. Kamu yang beres-beres. Pasti ketemu dan sembunyiin. Rendra mendekat, tubuhnya lebih tinggi dan besar. Keluarin sekarang, atau gua panggil polisi beneran kali ini. Kabar keributan itu sampai ke telinga Buanto yang baru pulang. Ia berusaha meredakan. Rendra, jangan gegabah. Coba cari lagi. Udah gua cari, Bu. Gak ada. Ini pasti ulah si pemulung. Ayah aja kemarin hampir jadi korban. Suasana tegang menyelimuti rumah itu. Semua staf berkumpul, berbisik-bisik. Tatapan mereka pada Haidar kembali penuh kecurigaan, menguatkan bisikan Rendra sebelumnya. Pak Wanto, yang pulang kemudian, langsung dihadapkan pada situasi kacau ini. Rendra dengan emosional menuduh Haidar. Haidar berdiri diam, wajahnya pucat tapi matanya tajam, memandang Rendra tanpa takut. Apakah kamu mengambilnya, Haidar? Tanya Pak Wanto, suaranya berat. Di hatinya, ia tidak percaya, tapi ia harus adil. Dengan segala hormat, Pak, saya tidak menyentuh barang bukan milik saya. Saya bekerja di sini untuk membersihkan, bukan untuk mengambil. Jawaban Haidar tenang namun berisi. Pak Wanto melihat matanya. Ia melihat keteguhan yang sama seperti seatasnya digeledah di kantor polisi. Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti, Rendra. Tapi, ayah, siapa lagi? Malingnya jelas-jelas sudah di dalam rumah. Teriak Rendra frustrasi. Kamu bilang jam tangan itu kamu letakkan di meja dekat kolam. Saat kamu mabuk, tanya Pak Wanto. Iya. Kolam itu besar, dan malam hari gelap. Bisa saja terjatuh, atau tersangkut di sesuatu. Kita cari bersama-sama, dengan teliti. Sebelum itu, Pak Wanto menatap anaknya dan semua staf. Saya tidak ingin ada tuduhan lagi pada Haidar. Saya yang mempekerjakannya, dan saya yang bertanggung jawab. Keputusan Pak Wanto itu, meski tampak adil, justru menyulut amarah dan kecemburuan Rendra. Ia merasa ayahnya lebih membela orang asing daripada darah dagingnya sendiri. Di dalam hatinya, dendam yang lebih dalam mulai tumbuh. Ia harus membuktikan bahwa Haidar adalah pencuri, dengan cara apapun. Konflik dari dalam rumah ini baru saja memanas, dan Haidar sekali lagi terjebak di tengahnya, diuji bukan hanya oleh kemiskinan, tapi juga oleh kebencian dan kecemburuan dari mereka yang hidup dalam kemewahan. Keputusan Pak Wanto untuk tidak langsung menghakimi Haidar membungkam ruangan, tetapi tidak memadamkan api kecurigaan di mata para staf, apalagi di hati Rendra. Suasana di rumah mewah itu berubah muram, penuh dengan bisikan-bisikan yang terpotong ketika Haidar lewat. Besok pagi, kita cari bersama-sama. Saya, Rendra, Joko, dan Haidar. Perintah Pak Wanto dengan suara final sebelum membubarkan kerumunan. Malam itu, di kamar belakang, Siti menggenggam tangan anaknya, matanya penuh kecemasan. Nak, ini rumah orang. Mungkin lebih baik kita pergi. Tidak, Bu. Lari itu mengaku salah. Saya tidak melakukan apa-apa. Kalau pergi, namanya selamanya akan tercap sebagai pencuri di sini dan di kampung, jawab Haidar dengan tenaga yang tersisa. Di dalam, jantungnya berdebar kencang. Ia terjepit lagi, kali ini oleh musuh yang lebih licik karena berasal dari dalam. Esok paginya, pencarian dimulai. Mereka berempat, Pak Wanto dengan wajah serius, Rendra dengan muka masih cemberut, Joko sopir yang menghindari tatapan Haidar, dan Haidar sendiri, mencari di sekitar kolam dan taman. Mereka memeriksa setiap semak, menyisir rumput, bahkan Joko menyelam sekadarnya di kolam. Tidak ada. Rendra semakin yakin dengan tuduhannya. Sudah, ayah. Gak mungkin jatuh lalu hilang begitu aja. Pasti ada yang ambil dan sembunyiin. Tatapannya menusuk Haidar. Saat makan siang, sementara yang lain beristirahat, Haidar memutuskan untuk mencari sendiri. Ia merasa ada yang terlewat. Jika jam itu terjatuh, mungkin terpental ke tempat yang tidak terduga. Dengan sabar, ia memeriksa ulang area di balik pot-pot besar yang berbentuk guci.
Tidak ada. Lalu, matanya tertuju pada pohon frangipani yang rindang di tepi kolam. Dahan-dahannya sebagian menjorok ke atas air. Sesuatu berkilat samar di antara celah dua cabang yang tebal, sekitar 3 meter dari tanah. Hatunya berdebar. Dengan gesit, Haidar memanjat pohon itu, keahlian yang dulu sering ia gunakan untuk mengambil buah mangga di kampung. Di antara pertemuan dua dahan, tersangkut dengan pas, ada jam tangan Rolex stainless steel itu. Tali jamnya tersangkut pada sebuah ranting kecil, membuatnya tergantung seperti buah aneh. Haidar menariknya dengan hati-hati. Jam itu masih utuh, kacanya tidak retak. Ia turun dengan perasaan campur aduk, lega karena barangnya ketemu, tapi juga cemas. Jika ia mengembalikan sekarang, Rendra mungkin akan menganggapnya sebagai bukti bahwa ia yang menyembunyikannya. Apalagi, tidak ada saksi saat ia menemukannya. Dia berdiri di bawah pohon, memandangi jam mewah yang terasa asing di telapak tangannya yang kasar. Pikirannya bekerja cepat. Jika ia mengembalikan dan menceritakan bagaimana ia menemukannya, besar kemungkinan Rendra tidak akan percaya. Tapi jika ia diam-diam mengembalikan tanpa diketahui, tuduhan itu akan tetap menggantung di atas kepalanya, dan pencarian akan terus berlanjut, membuat suasana semakin buruk untuknya dan ibunya. Lalu, sebuah ide terlintas. Ide yang berisiko, tapi mungkin satu-satunya cara untuk meredakan situasi tanpa menyulut konflik lebih besar. Haidar menyimpan jam itu di saku celananya, lalu kembali bekerja seperti biasa. Sore harinya, saat Rendra pergi ke gym dan kamarnya kosong, Haidar memanfaatkan kesempatan. Ia tahu Susi, asisten rumah tangga, memiliki kunci cadangan untuk semua kamar. Dengan alasan ingin membersihkan kaca jendela di lantai 2, tugas yang memang kadang ia lakukan, ia meminjam kunci tersebut. Susi, yang masih curiga, awalnya menolak. Tapi Haidar meyakinkannya bahwa Pak Wanto memintanya untuk memeriksa kebocoran di atap dekat kamar Rendra. Begitu masuk, kamar Rendra berantakan. Pakaian mahal berserakan, botol parfum di atas meja. Dengan cepat, Haidar mengambil sepasang kaos kaki bersih dari laci, membungkus jam tangannya, dan menyelipkannya ke balik tumpukan kaos di kursi. Tempat yang cukup mencolok jika dicari, tapi tidak langsung terlihat. Lalu, ia pergi, mengembalikan kunci pada Susi. Rencananya sederhana, biarkan Rendra menemukan sendiri jamnya di kamarnya. Ia mungkin akan mengira jam itu memang ada di sana sejak awal dan ia yang lupa, atau mungkin akan tetap mencurigai Haidar, tetapi tanpa bukti yang kuat. Namun, Haidar tidak tahu bahwa tindakannya diamati dari jauh. Mbah Karno, tukang kebun tua yang sedang menyiram tanaman di balkon lantai 2, melihat Haidar keluar dari kamar Rendra dengan cepat dan wajah waspada. Mbah Karno tidak mengatakan apa-apa saat itu, tetapi ia bingung. Keesokan paginya, seperti yang diharapkan, Rendra berteriak dari kamarnya. "Ketemu! Jam saya ketemu!" Semua orang berkumpul. Rendra memegang jam tangannya. Wajahnya lega tapi bingung. "Ini ada di balik tumpukan baju saya." "Kok bisa ya? Saya yakin banget kemarin gak ada." "Sudah saya bilang, kamu pasti mabuk dan lupa meletakkannya," kata Pak Wanto dengan sedikit gemas, namun juga lega. Tapi saya ingat meletakkannya di meja taman," bantah Rendra lemah. Matanya kembali mencurigai Haidar, yang berdiri tenang di belakang kerumunan staf. "Atau, ada yang masuk kamar saya dan taruh di sini supaya saya berhenti menuduh." "Rendra, cukup," tegur Pak Wanto, suaranya meninggi. "Barangmu sudah ketemu. Udah. Jangan cari-cari masalah lagi." Insiden itu berakhir, tapi tidak untuk Mbah Karno. Sore itu, saat Haidar sedang menyiangi gulma, Mbah Karno mendekat. "Nak," bisiknya dengan suara berat. "Ya, Mbah. Tadi pagi, Mbah lihat kamu keluar dari kamar Tuan Rendra." Haidar membeku, sekop di tangannya berhenti bergerak. Wajahnya pucat. "Tenang, Mbah nggak bilang siapa-siapa." "Tapi, kenapa?" Terdiam sejenak, Haidar akhirnya menghela napas. "Saya yang nemuin jamnya, Mbah. Tersangkut di pohon frangipani. Tapi kalau saya kembalikan langsung, Mas Rendra pasti makin yakin saya yang sembunyikan. Jadi, saya taruh balik di kamarnya. Biar dia pikir nemu sendiri."
Mbah Karno memandangnya lama. Di mata tua itu, ada kejernihan yang memahami segala tipu daya dunia. Kamu mengambil resiko besar, nak. Kalau ketahuan, makin runyam. Saya tahu, Mbah. Tapi saya cuma ingin ibu saya bisa tinggal tenang di sini, bisa sembuh. Saya nggak mau ada keributan. Mbah Karno mengangguk pelan. Kebaikanmu suatu hari akan kembali padamu, nak. Tapi hati-hati sama Tuan Rendra. Dendam itu seperti api dalam sekam. Bisa membakar tak terlihat. Perkataan Mbah Karno ternyata benar. Rendra memang tidak punya bukti, tetapi instingnya mengatakan Haidar terlibat. Ia merasa dipermainkan. Penghinaan karena ditegur ayahnya, ditambah rasa tidak nyaman karena kemenangan kecil Haidar dalam persepsinya, membuatnya semakin berniat menjatuhkan pemuda itu. Jika ia tidak bisa menang dengan tuduhan langsung, ia akan menggunakan cara lain. Cara yang lebih kotor, melibatkan dunia luar yang lebih kejam. Dan ia tahu persis orang yang bisa membantunya. Bondan, teman sekaligus preman bayaran yang biasa ia gunakan untuk menyelesaikan masalah. Rencana jahat mulai disusun di kamar Rendra, sementara Haidar, dengan niat melindungi ibunya, justru telah memberi Rendra alasan untuk semakin membencinya. Pertarungan yang tidak seimbang akan segera dimulai. Rencana Rendra sederhana sekaligus licik. Ia akan menjebak Haidar dengan skenario yang membuatnya terlihat bersalah di depan ayahnya, sekaligus mengusirnya untuk selamanya. Ia menghubungi Bondan, preman lokal yang sering ia bayar untuk mengintimidasi saingan bisnis kecil-kecilan atau orang yang tak disukainya. Gini, Bang, ada anak baru di rumah, tukang kebun, mantan pemulung, sok suci. Aku mau lo buat dia kelihatan aslinya, pencuri atau preman juga, bisik Rendra di telepon. Provokasi dia, buat dia marah, ngamuk, atau minta uang. Rekam, kasih tahu juga, kalau dia mau minggat dengan damai, aku kasih dia duit. Tapi kalau enggak, lo gebukin aja sekalian. Bondan menyetujui dengan harga yang ditetapkan. Mereka memutuskan eksekusi dilakukan saat Pak Wanto sedang ada rapat di luar kota dan Bu Wanto menghadiri arisan. Hari yang ditentukan datang. Haidar sedang sendirian di gudang kecil di belakang rumah, merapikan perkakas kebun. Tiba-tiba, dua lelaki berbadan kekar dan bermuka kasar, Bondan dan anak buahnya, masuk tanpa permisi. "Kamu Haidar?" tanya Bondan, suaranya serak karena rokok. "Iya. Bisa saya bantu?" Haidar berdiri, waspada. "Bantu? Lo yang perlu bantu. Sok." Bondan mendekat. "Kami dengar lo suka ngambil barang yang bukan hak lo. Jam tangan aja coba lo sembunyiin. Gaya lo pakai sok jujur di depan bos. Ya. Itu tidak benar." "Saya tidak ambil apa-apa," jawab Haidar, hati berdebar. Ia melihat ponsel di tangan anak buah Bondan yang mulai merekam diam-diam. "Jangan banyak bacot. Kami dikirim sama orang yang lo sakiti. Dia mau lo bayar ganti rugi. Atau, lo mau kami yang urus?" Bondan mendorong dada Haidar. Haidar tergagah mundur. "Saya tidak sakiti siapa-siapa. Saya cuma kerja di sini." "Kerja? Maling kali. Semua pemulung sama aja, kotor dan penipu," hardik Bondan sambil meludah dekat kaki Haidar. "Nih, ada dua pilihan. Lo minggat dari sini besok, kami kasih lo 1 jutaan ini." Ia mengacungkan selembar uang palsu yang terlihat asli dari jauh. "Atau, lo bertahan, tapi nanti lo yang menderita. Kami tahu lo tinggal sama ibu lo yang sakit-sakitan. Bahaya tuh buat doi." Mendengar ibunya diancam, darah Haidar mendidih. Tapi ia menarik napas dalam-dalam. Ia teringat kata-kata ibunya untuk bersabar, dan ingat Mbah Karno yang bilang api dalam sekam. Melawan fisik pasti kalah. Ia butuh akal. "Berikan uangnya," kata Haidar tiba-tiba, suaranya tenang. Bondan tersenyum puas. "Nah, ini dia, ambil uangnya, lalu kami rekam dan kasih tahu bosnya bahwa dia pemeras." "Nah, gitu dong. Ambil." Tapi Haidar tidak mengambil uang itu. "Bapak catat ya, saya Haidar, menolak uang yang tidak jelas ini. Dan saya tidak akan pergi karena saya bekerja halal di sini.
Kalau Bapak mau laporkan saya pada siapapun, silakan. Tapi kalau Bapak berani mengganggu ibu saya akan lapor polisi. Saya punya KTP jelas, alamat jelas. Bapak siapa? Berani kasih KTP juga. Sikap tenang dan berani Haidar itu justru membingungkan Bondan. Biasanya korban sudah ketakutan atau marah. Lo ngancem gue? Teriak Bondan mencoba menakut-nakuti. Bukan mengancam. Tapi saya rekam percakapan kita dari tadi. Bohong Haidar, menunjuk saku atas bajunya seolah ada ponsel tersembunyi. Suara Bapak jelas. Ancaman pada ibu saya juga terekam. Bondan dan anak buahnya saling pandang. Rencana mulai berantakan. Mereka disuruh memprovokasi, bukan terlibat kasus hukum dengan bukti rekaman. Bondan geram. Bangsat lo. Hapus rekaman itu. Ia maju hendak menampar. Tepat saat itu, dari luar, terdengar suara motor. Mbah Karno pulang lebih awal dari pasar karena hujan. Melihat dua orang tak dikenal di gudang dan mendengar suara kasar, ia segera menelepon Pak Wanto, sesuai pesan Pak Wanto untuk melaporkan hal aneh apapun. Pak Wanto, yang sedang dalam perjalanan, segera menelepon Rendra. Rendra, ada apa di rumah? Mbah Karno telepon ada orang tak dikenal mengganggu Haidar. Rendra yang sedang menunggu kabar dari Bondan di kamarnya, kaget. Ah, mungkin cuma sales nakal. Yah, saya urus. Tapi Pak Wanto tak percaya. Ia memutar balik mobilnya. Sementara itu, di gudang, situasi memanas. Bondan, frustrasi karena targetnya tidak bereaksi sesuai harapan, mengeluarkan pisau lipat kecil. Keluar rekamannya, atau Haidar mundur, matanya mencari jalur lari atau senjata. Ia melihat cangkul tua di sudut. Tapi sebelum ia bergerak, tiba-tiba pintu gudang terbuka lebar. Rendra berdiri di sana, wajah pucat. Ia tidak menyangka Bondan sampai mengeluarkan pisau. Ia hanya mau Haidar terlihat bersalah, bukan ada kekerasan berdarah yang bisa melibatkannya. Hei, apa yang terjadi di sini? Teriak Rendra, pura-pura tidak kenal. Bondan, bingung melihat bos kecilnya muncul, spontan menjawab, Kami diutus seseorang buat ngusir preman ini dari sini. Utusan siapa? Tanya suara berat dari belakang Rendra. Pak Wanto sudah tiba. Napasnya tersengal, wajahnya gelap. Ia melihat pisau di tangan Bondan, melihat Haidar yang terkepung, dan melihat ekspresi panik di wajah anaknya. Bondan terpojok. Dalam tekanan, ia melihat Rendra yang memberi isyarat mata liar agar ia diam. Tapi Bondan punya insting survival. Jika ini berakhir di kantor polisi, lebih baik ia yang bicara duluan untuk meringankan diri. Saya dihubungi Tuan Rendra. Dia suruh saya datang, bikin masalah sama anak ini, direkam, terus dia kasih saya uang. Seketika itu, seluruh udara di gudang seolah tersedot. Rendra membeku, wajahnya putih seperti kertas. Pak Wanto memandang anaknya dengan tatapan yang tak bisa dipercaya, campur amarah, kekecewaan, dan rasa malu yang lebih dalam dari sebelumnya. Itu bohong. Yah, aku nggak kenal dia, bantah Rendra, tapi suaranya gemetar. Kami ada chat dan transaksi transfer, Pak, sahut Bondan cepat, mencoba menyelamatkan diri sendiri. Saya bisa tunjukkan. Haidar, yang masih berdiri di antara mereka, hanya bisa diam. Ia melihat drama ini terungkap dengan cara yang lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia tidak menang. Ia merasa sedih melihat keluarga itu hancur dari dalam. Pak Wanto mendekati Rendra, tubuhnya gemetar menahan amarah. Keluar, ke rumah. Lalu ia menoleh pada Bondan. Kalian juga, pergi, dan hapus segala rekaman. Jika ada kabar tentang ini keluar, atau kalian mendekati rumah atau keluarga ini lagi, saya akan urus secara hukum dengan semua sumber daya saya. Bondan dan temannya melengos pergi dengan cepat. Di ruang keluarga, ledakan amarah Pak Wanto pecah. Teriakan, tangisan, dan pengakuan pahit Rendra terdengar samar-samar oleh Haidar dan Mbah Karno yang masih di gudang. Mbah Karno meletakkan tangan di pundak Haidar. Kau tadi berani sekali, nak, dan bijak. Kau selamatkan dirimu dengan kecerdasan, bukan kekerasan.
Tapi Haidar tidak merasa menang. Ia hanya lelah. Terlalu lelah dengan semua intrik dan kebencian yang tidak ia pahami. Malam itu, setelah segala sesuatunya tenang, Rendra datang ke kamar belakang. Wajahnya bengkak karena menangis. Tatapannya ke lantai. Ia tidak berkata apa-apa pada Haidar. Hanya berdiri sejenak, lalu pergi. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang pahit, melalui pengkhianatan, ancaman, dan pengakuan seorang preman bayaran. Rendra kini terjatuh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan, sementara Haidar, sekali lagi, berada di pusat badai, bukan sebagai korban tuduhan, tetapi sebagai cermin yang memantulkan kebobrokan moral dari orang yang selama ini memandangnya rendah. Dan di keheningan malam itu, sebuah perubahan besar mulai menggeliat dalam hati Rendra, dipicu oleh rasa malu yang membakar dan pengkhianatannya sendiri yang terbongkar. Malam setelah ledakan itu adalah malam paling sunyi sekaligus paling berat di rumah mewah itu. Rendra mengurung diri di kamarnya, menolak makan. Teriakan ayahnya masih berdengung di telinganya. Kau mau menghancurkan hidup seseorang hanya karena gengsi? Kau lebih rendah dari pemulung yang kau hina itu. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghancurkan egonya yang rapuh. 2 hari berlalu dalam kebekuan. Haidar terus bekerja dengan kepala tertunduk, menghindari kontak. Suasana di antara staf rumah tangga berubah drastis. Bisikan-bisikan jahat tentang Haidar berhenti total, digantikan oleh bisikan penuh rasa bersalah dan kagum. Mereka semua mendengar, dari Mbah Karno yang dihormati, bagaimana Haidar menghadapi preman dengan tenang dan cerdas, dan bagaimana Rendralah dalang di baliknya. Rasa malu kolektif mulai menyergap mereka. Pada hari ketiga, saat matahari sore menyiram emas pada taman, Haidar sedang menyemprotkan pestisida alami pada tanaman anggrek langka milik Buwanto. Konsentrasinya begitu penuh sehingga ia tidak mendengar langkah kaki yang mendekat. Haidar. Suara itu serak, hampir tak bersuara. Haidar menoleh. Rendra berdiri di sana, mengenakan kaos dan celana training sederhana, wajahnya pucat dan mata berkantung. Tatapannya tidak lagi sombong atau penuh kebencian, tetapi hancur. Haidar mematikan semprotan, berdiri tegak. Mas Rendra. Rendra menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan nyali untuk lompat dari tebing. Saya datang untuk minta maaf. Bukan karena disuruh ayah, tapi karena saya sadar, saya salah. Salah besar. Dari awal. Suaranya bergetar. Saya iri, dan saya benci, dan saya takut. Takut ayah lebih percaya padamu daripada padaku. Tapi yang saya lakukan, itu keji. Haidar diam, membiarkannya bicara. Saya sudah lihat bukti chat dan transfer ke Bondan. Tidak bisa dibantah lagi. Saya juga sudah dengar dari Mbah Karno, bahwa kamulah yang menemukan dan mengembalikan jam saya, dengan cara yang melindungi saya, meski saya tidak pantas. Air mata mulai mengalir di pipi Rendra. Ia tidak berusaha menghapusnya. Kenapa? Kenapa kau lakukan itu? Setelah semua perlakuanku. Haidar memandangi taman yang hijau, lalu menatap Rendra. Karena saya tahu rasanya dijauhi, dicurigai, dan dibenci tanpa alasan yang benar. Saya tidak ingin siapapun merasakan itu, bahkan orang yang membenci saya. Dan, saya lihat ibu di rumah sakit dulu. Kasihan. Kalau Mas Rendra terus-terusan begini, suatu hari bapak dan ibu juga bisa sakit hati seperti itu. Jawaban sederhana itu seperti tamparan kedua bagi Rendra, tapi kali ini tamparan yang mencerahkan. Ia melihat ketulusan yang begitu polos dan begitu kuat di mata Haidar. Disinilah, di taman mewah milik keluarganya, di hadapan seorang pemulung yang ia anggap sampah, Rendra akhirnya menyadari betapa miskinnya dirinya secara moral. Maafkan saya, Haidar. Sungguh-sungguh. Kali ini, ia membungkuk sedikit. Gestur yang tak pernah ia lakukan pada siapapun di bawah statusnya. Haidar mengamatinya. Ia melihat kehancuran di wajah Rendra, tapi juga benih penyesalan yang tulus. Saya maafkan, Mas Rendra. Tapi maaf itu harus dibuktikan, bukan hanya kata-kata. Rendra mengangguk cepat. Apa yang bisa saya lakukan? Apapun. Saya ingin memperbaiki ini. Mulailah dengan menghormati setiap orang yang bekerja di sini, tanpa pandang baju. Dan mungkin, belajar bertanggung jawab.
Bapak punya usaha besar. Daripada habiskan waktu dengan hal tidak berguna, kenapa tidak bantu Bapak? Nasihat itu, yang biasanya akan ia anggap cerewet jika datang dari orang lain, kali ini terasa seperti pencerahan. Rendra mengangguk lagi, lebih mantap. Saya akan coba. Mulai besok. Pertobatan Rendra bukan sekadar kata-kata. Esok harinya, ia bangun pagi. Ia menemui Pak Wanto di ruang makan dan, dengan air mata, meminta maaf secara resmi, serta menyatakan keinginannya untuk belajar mengelola usaha keluarga dari bawah. Pak Wanto, yang awalnya masih sinis, terpana melihat perubahan drastis anaknya. Ia setuju, dengan syarat Rendra mulai dari posisi magang yang sederhana, tanpa fasilitas khusus. Rendra juga mendatangi setiap staf rumah tangga, Susi, Joko, bahkan Satpam Kompleks, dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Pada awalnya mereka canggung, tetapi kekakuan itu perlahan mencair. Hubungan antara Haidar dan Rendra mulai berubah. Dari musuh, menjadi rekan yang saling menghormati. Rendra sering menemui Haidar di kebun, bertanya tentang nama-nama tanaman atau sekadar bercerita tentang betapa sulitnya mempelajari laporan keuangan. Haidar, dengan kesabarannya, mendengarkan dan sesekali memberi saran sederhana yang justru masuk akal. Mereka menemukan kesamaan di luar status sosial, sama-sama ingin membahagiakan orang tua mereka. Pada suatu sore, Rendra mengajak Haidar duduk di gazebo. Ayah bilang, dia mau membiayai kuliahmu. Tapi kamu menolak kalau tidak dengan bekerja, ya? Haidar mengangguk. Iya. Tapi saya rencanakan ambil universitas terbuka. Bisa sambil kerja. Kalau aku mau bantu, bukan dengan uang, tapi aku punya teman yang punya kursus komputer gratis untuk anak kurang mampu. Bagus loh, sertifikatnya diakui. Kamu tertarik? Aku akan ikut juga, biar ada temannya. Tawaran itu berbeda. Ini bukan sedekah, tapi kesempatan. Dan Rendra menawarkan dirinya sebagai teman seperjalanan. Haidar tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah ini, senyum yang ringan dan tulus. Saya tertarik, Mas. Terima kasih. Pak Wanto, yang mengamati interaksi mereka dari jendela kantornya, merasa dadanya penuh dengan emosi yang sulit digambarkan. Amarah dan kekecewaan pada anaknya perlahan berubah menjadi harapan. Dan rasa bersalahnya pada Haidar mulai terobati oleh melihat bagaimana pemuda itu, dengan keteguhan hatinya, tidak hanya memaafkan tetapi juga mengubah anaknya menjadi manusia yang lebih baik. Ia memanggil Haidar keesokan harinya. Haidar, apa yang kau lakukan pada keluarga saya, itu lebih dari sekadar pekerjaan. Kau membawa perubahan yang tidak bisa kubeli dengan uang. Aku tidak lagi melihatmu sebagai karyawan, tapi sebagai bagian dari keluarga kami. Jika kau berkenan. Haidar tersentuh. Terima kasih, Pak. Tapi saya dan Ibu punya harga diri kami sendiri. Izinkan kami membayar semua kebaikan ini dengan kerja keras dan kesetiaan. Itu yang bisa kami beri. Baiklah, kata Pak Wanto, tersenyum memahami. Tapi izinkan aku membantumu mencapai mimpimu, bukan sebagai majikan, tapi sebagai teman, atau mungkin mentor. Setuju. Haidar mengulurkan tangannya. Setuju, Pak. Jabat tangan itu menandai awal baru. Dari sebuah kesalahpahaman yang pahit, tumbuh sebuah persahabatan yang tidak terduga. Haidar, dengan integritasnya yang tak tergoyahkan, telah menjadi katalisator yang mengubah sebuah keluarga yang kaya secara materi namun miskin secara hubungan menjadi lebih utuh. Dan perubahan terbesar ada pada Rendra, yang belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kamu miliki, tetapi siapa dirimu dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Babak baru mereka sebagai sekutu, bukan lagi musuh, akan segera dimulai. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, tapi cukup untuk mengubah lanskap kehidupan seseorang yang memiliki tekad baja dan kesempatan kedua. 2 tahun itu juga cukup untuk menyembuhkan luka-luka lama, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati. Adegan 1. Kebun di belakang rumah. Matahari pagi menyinari kebun yang semakin rimbun. Di bawah naungan pohon frangipani, pohon yang sama tempat jam tangan itu dulu tersangkut, sebuah bangku kayu panjang baru diletakkan. Di situ, Siti duduk dengan posisi yang nyaman.
Wajahnya yang dulu keriput dan pucat, kini telah berisi dan berseri. Di pangkuannya, ada buku tulis dan pulpen. Di depannya, seorang tutor muda yang dihadirkan Pak Wanto dengan diam-diam, sedang dengan sabar mengajarinya membaca dan menulis. INTGRITAS, ucap Siti pelan, mengeja kata yang diajarkan Haidar padanya semalam. Senyumnya, lebar dan bangga. Mimpi Haidar untuk memberinya pendidikan, perlahan menjadi kenyataan. Ia tidak lagi hanya pasif menunggu kesembuhan, tetapi aktif merangkul masa depannya sendiri. Adegan 2, ruang kelas kursus, Tech for All. Di sebuah ruang komunitas yang terang benderang, 20 monitor komputer berjajar. Haidar, mengenakan kemeja polo sederhana berwarna biru muda yang rapi, duduk dengan fokus di depan salah satunya. Di sampingnya, Rendra, dengan kaosnya yang biasa, sedang mengerutkan kening menghadapi kode pemrograman Python. "Bro, ini error lagi nih," keluhnya, menunjuk layarnya. Haidar menoleh, memindai kode dengan cepat. "Di sini, Mas. Kamu lupa titik koma." Rendra memukul dahannya sendiri, lalu memperbaiki. Mereka adalah murid paling rajin di kelas kursus komputer dan koding dasar yang didanai oleh yayasan kecil yang didirikan Pak Wanto dan Rendra, sebuah langkah nyata Rendra untuk membuktikan maaf. Di dinding, tergantung piagam siswa terbaik dengan nama Haidar di periode sebelumnya. Ia tidak hanya belajar, ia menguasai. Adegan 3, kantor PT Wanto Group. Rendra, dengan kemeja lengan panjang dan dasar, sedang mempresentasikan proposal pengembangan aplikasi manajemen sampah berbasis komunitas kepada ayahnya dan beberapa manajer senior. Presentasinya rapi, datanya akurat. Dengan aplikasi ini, pemulung seperti Haidar bisa langsung terhubung dengan lapak atau bahkan konsumen, memotong mata rantai tengkulak, dan meningkatkan pendapatan mereka. Ide itu terinspirasi dari cerita Haidar. Pak Wanto mendengarkan dengan bangga yang tak terkira. Anaknya yang dulu hanya tahu foya-foya, kini memikirkan bisnis dengan dampak sosial. Setelah presentasi, Pak Wanto mengangguk persetujuan. Dana disetujui. Dan kamu yang akan pimpin proyek percontohan ini, Rendra. Adegan 4, hari wisuda. Ini adalah puncaknya. Aula universitas terbuka dipenuhi keluarga wisudawan. Sorak-sorai dan musik kebanggaan mengudara. Di atas panggung, dengan toga hitam dan kain kelir kuning emas menyilang di dada, Haidar berdiri tegap. Namanya dipanggil Haidar, SPD, dengan predikat cum laude. Saat ia menerima gulungan ijazah dan bersalaman dengan rektor, sorotan kamera dari keluarga Wanto mengikutinya. Di baris penonton, ada Siti, duduk di kursi roda khusus dengan pakaian kebaya terbaiknya, air mata bahagia mengalir tak terbendung. Di sampingnya, Pak Wanto dan Bu Wanto berdiri, bertepuk tangan paling keras, wajah mereka penuh kebanggaan layaknya orang tua sendiri. Rendra, yang lulus dari kursus sertifikasinya dengan nilai memuaskan, bersiul dan berteriak, "Yes, that's my brother." Setelah acara, di lobi, Haidar mendatangi keluarganya. Keluarga yang terbentuk bukan dari darah, tetapi dari kebaikan, penyesalan, dan pengampunan. Ia memeluk ibunya lama. "Ini untuk ibu," bisiknya. "Terima kasih, Nak. Ibu bangga sekali." Siti menatapnya, matanya berkaca-kaca. Pak Wanto merangkul pundak Haidar. "Apa rencanamu sekarang, sarjana pendidikan?" Haidar tersenyum. "Saya sudah bicara dengan Mas Rendra dan dengan pengurus yayasan. Kami akan buka bimbingan belajar gratis di Kampung Deret dan kampung-kampung sekitar. Saya yang akan jadi pengajar utama. Kami akan sewa sebuah ruko kecil, dan kami sudah dapat izin. Namanya, Ruang Belajar Siti," ujarnya, menatap ibunya yang semakin terharu. Rendra menepuk punggung Haidar. "Dan aplikasi, Sampah Berkah, juga sudah jalan uji coba. Beberapa pemulung di kampungmu sudah jadi mitra pertama, loh." Mereka berjalan keluar bersama, disinari matahari yang cerah. Perjalanan mereka dimulai dari sebuah tuduhan keji di depan pagar besi hitam. Melalui lembah rasa malu, penggeledahan yang membuka mata, intrik keji, dan ancaman preman. Mereka melalui titik terendah manusia, prasangka, kebencian, dan pengkhianatan.
Tapi dari titik terendah itulah, mereka membangun sesuatu yang lebih tinggi dan kokoh. Haidar membuktikan bahwa kemiskinan tidak sama dengan ketiadaan karakter. Integritasnya yang tak tergoyahkan, bahkan di bawah tekanan terberat, menjadi benih perubahan. Ia tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga menyadarkan sebuah keluarga akan arti kemanusiaan dan menginspirasi sebuah komunitas. Pak Wanto belajar bahwa kekayaan dan kekuasaan buta adalah kombinasi yang berbahaya, dan bahwa penebusan dosa sejati adalah dengan memberikan kesempatan, bukan sekadar uang. Rendra mengalami transformasi paling dramatis, dari seorang pemuda manja dan penuh prasangka, menjadi seorang mitra yang bertanggung jawab dan penuh empati. Ia menemukan tujuan hidupnya bukan dalam hura-hura, tetapi dalam menciptakan nilai bagi orang lain. Dan Siti, sang ibu, menyaksikan mimpi terbesarnya terwujud, melihat anaknya tumbuh menjadi manusia yang tidak hanya sukses, tetapi juga mulia dan dihormati. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain berdasarkan label pemulung, pengusaha, atau anak orang kaya. Mereka melihat sebagai Haidar, sebagai Pak Wanto, sebagai Rendra, sebagai Ibu Siti, sebagai sebuah keluarga yang terpahat tidak oleh kesamaan darah, tetapi oleh kesamaan tekad untuk menjadi manusia yang lebih baik. Cerita mereka adalah bukti bahwa hidup bisa dimulai ulang dari bab yang paling kelam. Dan bahwa kadang, kebenaran dan kebaikan yang sederhana, ketika dipegang erat-erat, memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya, bahkan hati yang paling keras sekalipun. 3 tahun pasca wisuda Haidar, ruang belajar Siti telah berkembang pesat. Dari sekadar bimbingan belajar di sebuah ruko kecil, kini menjadi sebuah yayasan pendidikan non-formal yang menaungi lebih dari 150 anak-anak kurang mampu dari 3 kelurahan berbeda. Bangunannya sederhana tapi fungsional, dicat warna-warni cerah, hasil gotong royong warga dan donasi dari para donatur yang tersentuh oleh ceritanya. Di halamannya, ada taman kecil dengan bunga-bunga yang dirawat oleh Mbah Karno yang sudah pensiun. Haidar, kini 27 tahun, tidak lagi hanya mengajar. Ia menjadi direktur program, merancang kurikulum yang menyelaraskan pelajaran umum dengan keterampilan hidup dan literasi digital. Kerjasamanya dengan Rendra semakin solid. Aplikasi Sampah Berkah yang dikembangkan Rendra sukses menjadi platform koperasi pemulung digital pertama di kota itu, meningkatkan pendapatan ratusan pemulung hingga 40%. Mereka adalah kisah inspirasi yang sering muncul di media lokal, mantan pemulung dan mantan pelaibau yang bersatu menciptakan perubahan sosial. Namun, ketenaran dan keberhasilan seringkali membawa bayangannya sendiri. Suatu siang, sebuah mobil mewah berwarna silver berhenti di depan Yayasan Ruang Belajar Siti. Seorang pria berjas rapi, berusia sekitar 50-an, turun disusul seorang wanita dengan kamera profesional. Mereka adalah jurnalis dari sebuah media nasional ternama. Pak Haidar, saya Hendra dari Investor Daily. Kami dengar cerita sukses Anda dan bermaksud membuat feature lengkap, kata pria itu dengan senyum ramah. Awalnya, Haidar senang. Publikasi nasional bisa membuka peluang donasi dan replikasi program yang lebih luas. Wawancara berjalan lancar, menggali perjalanan hidupnya dari pemulung hingga pendiri yayasan. Namun, fokus pertanyaan mulai bergeser. Anda sangat dekat dengan keluarga Wanto, ya? Mereka yang mendanai semua ini, tanya sang jurnalis. Mereka adalah pendukung utama, terutama di awal. Tapi sekarang yayasan didanai oleh berbagai donatur dan hasil dari unit usaha sosial kami, jawab Haidar jujur. Unit usaha sosial? Bisa dijelaskan? Haidar menjelaskan tentang kerjasama dengan aplikasi Sampah Berkah, di mana yayasan mendapat persentase kecil dari setiap transaksi untuk mendanai operasional. Si jurnalis membuat catatan, matanya berbinar. Jadi, secara tidak langsung, Anda mengelola dana yang cukup besar dari para pemulung dan donatur. Pertanyaannya mulai terasa mengganggu, tapi Haidar tetap menjawab dengan transparan. 2 minggu setelah kunjungan itu, artikel tersebut terbit. Judulnya bombastis, Dari Gerobak ke Gedung, kisah sukses mantan pemulung yang mengelola miliaran rupiah. Isinya secara teknis benar, tetapi penyajiannya penuh dengan insinuasi. Fokusnya bukan pada kerja keras dan integritas Haidar, tetapi pada angka-angka, jumlah donasi dari keluarga Wanto yang digambarkan sangat besar, nilai aset yayasan yang disebut menggiurkan, dan hubungan istimewa Haidar dengan keluarga kaya.
Ada paragraf yang menyiratkan bahwa Haidar mungkin telah memanfaatkan hubungannya untuk mengeruk keuntungan pribadi, dengan kalimat seperti, pertanyaannya, apakah semua aliran dana ini terdokumentasi dengan rapi dan untuk kepentingan siapa sebenarnya? Artikel itu viral. Komentar netizen kembali membanjir. Tetapi kali ini lebih berbahaya karena datang dari orang-orang yang iri dengan kesuksesan Haidar. Lah, wong dulu cuma pemulung, sekarang bisa megang miliaran. Pasti ada yang dikorup. Modusnya bagus ya, pakai kedok sosial. Keluarga Wanto kayaknya dicuci otak sama anak muda ini. Awas, orang miskin yang tiba-tiba kaya biasanya lupa diri. Bahkan beberapa donatur kecil mulai meragukan dan menanyakan transparansi keuangan. Yang paling menyakitkan, beberapa orang tua anak didik di yayasan mulai melirik Haidar dengan curiga, berbisik-bisik bahwa mungkin uang sumbangan mereka tidak sampai sepenuhnya. Haidar merasa dunia berputar lagi. Stigma lama sebagai pencuri yang sudah ia kubur, bangkit kembali dalam bentuk yang lebih canggih. Stigma sebagai pengelola dana yang tidak bersih. Rasa malu dan frustrasinya memuncak. Ia yang sudah membangun segalanya dari nol, merasa reputasinya dihancurkan dalam semalam oleh sebuah artikel yang memelintir fakta. Pak Wanto dan Rendra marah besar. Mereka ingin melayangkan somasi, bahkan gugatan hukum pada media itu. Ini pencemaran nama baik yang jelas, geram Rendra. Tapi Haidar, setelah beberapa hari terdiam dan merenung, punya pendekatan berbeda. Melawan dengan hukum akan panjang, mahal, dan justru akan memberi mereka lebih banyak bahan pemberitaan. Mereka akan bilang kita tutup-tutupi. Ada cara lain. Haidar mengumpulkan semua anak didik, orang tua, donatur, relawan, dan masyarakat sekitar di halaman yayasan. Ia juga mengundang perwakilan media lokal yang selama ini mendukungnya. Di depan semua orang, dengan proyektor dan layar besar, Haidar melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan organisasi sejenis di daerah itu, audit keuangan publik langsung. Dengan didampingi oleh seorang akuntan independen yang merupakan relawan, Haidar membeberkan semua laporan keuangan yayasan selama 3 tahun terakhir. Setiap pemasukan dari donasi keluarga Wanto, dari aplikasi sampah berkah, dari sumbangan kecil warga, ditampilkan. Setiap pengeluaran, gaji guru, yang sangat sederhana, sewa tempat, listrik, buku, tunjangan untuk anak didik yang tidak mampu, bahkan untuk membeli obat sakit kepala Ibu Siti, semuanya terbuka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, nama saya Haidar. Dulu saya pemulung. Saya pernah ditangkap polisi karena dituduh mencuri. Waktu itu, yang menyelamatkan saya adalah kejujuran. Suaranya lantang dan jernih. Hari ini, saya diuji lagi. Dituduh mengelola uang dengan tidak jujur. Maka, satu-satunya senjata saya tetap sama, kejujuran. Inilah uang kalian. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang dikorup. Setiap rupiah ada catatannya, karena saya tahu betapa berharganya setiap rupiah itu. Dia kemudian menunjukkan bukti transfer dan kwitansi yang sudah di-scan. Lalu, giliran Rendra yang naik. Ia menunjukkan dashboard real-time aplikasi sampah berkah, yang menunjukkan berapa persen yang masuk ke yayasan dan berapa yang langsung ke pemulung. Ini teknologi, ini transparan. Tidak ada yang gelap. Adegan itu direkam oleh media lokal dan disiarkan langsung di media sosial yayasan. Efeknya dahsyat. Rasa curiga mencair digantikan oleh rasa hormat yang mendalam. Para orang tua justru malu pada kecurigaan mereka. Donatur malah semakin yakin dan berjanji meningkatkan donasi. Artikel media nasional itu tenggelam oleh gelombang fakta dan transparansi yang tidak terbantahkan. Tapi Haidar tidak berhenti di situ. Ia mengumumkan langkah revolusioner. Mulai sekarang, kami akan membentuk Dewan Pengawas Yayasan yang terdiri dari perwakilan orang tua siswa, perwakilan pemulung dari aplikasi sampah berkah, dan seorang ulama setempat. Mereka yang akan mengawasi setiap keputusan keuangan. Saya lepaskan kendali penuh. Karena yayasan ini bukan milik saya. Ini milik masyarakat. Keputusan itu adalah puncak dari perjalanan Haidar. Ia bukan lagi sekadar penerima bantuan atau pengelola yang jujur. Ia telah menjadi pemimpin yang bijak, yang memahami bahwa kepercayaan adalah fondasi tertinggi, dan fondasi itu harus dijaga dengan merelakan kontrol. Beberapa bulan kemudian, di acara peringatan berdirinya yayasan yang kelima,
Pak Wanto memberikan pidato singkat. Dulu, saya pikir saya yang menyelamatkan Haidar. Tapi ternyata, dialah yang menyelamatkan keluarga saya. Dan hari ini, dia menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, kepercayaan publik pada kebaikan. Warisan sejati yang Haidar tinggalkan bukanlah gedung atau yayasan ini, tetapi sebuah teladan, bahwa dalam dunia yang penuh sinisme, integritas yang transparan adalah kekuatan yang tak terbendung. Haidar berdiri di samping ibunya yang kini sudah bisa berjalan dengan tongkat, ditemani Rendra dan istri barunya, seorang relawan yayasan. Ia memandang anak-anak didiknya yang sedang tampil dengan percaya diri. Ia tersenyum. Masalah akan selalu datang, dalam bentuk berbeda. Tapi selama ia berpegang pada pelajaran dari tas pemulungnya yang dulu, kejujuran, kerja keras, dan keberanian untuk memaafkan, ia tahu, apapun ujiannya, ia dan keluarganya akan selalu menemukan jalan terang.